Mari kita berdoa. Mari sekali lagi kita berdoa, bersyukur pribadi lepas pribadi bahwa kita sekali lagi melihat anugerah Tuhan itu terlalu besar dan terlalu banyak yang kita sepelekan karena sudah terlalu sering kita terima. Kita lupa bahwa itu belas kasih yang begitu besar. Mari kita bersyukur dan kita masih sangat bersyukur juga ibadah ini boleh kita jalankan. Mari kita berdoa buka suara bersama. Bapa Sorgawi, kami sekali lagi bersyukur di hadirat-Mu. Kami ada pada hari ini, baik yang di tempat ini maupun live streaming, menyadari betapa besarnya anugerah Tuhan. Kami orang-orang yang sebenarnya terkutuk dalam dosa ini, orang-orang yang selayaknya binasa ini, telah Kau tebus dan Kau undang untuk menikmati hadirat-Mu. Tuhan, terima kasih, terpujilah Engkau. Karena itu ajar kami untuk mengerti, menghitung satu persatu limpahnya anugerah-Mu. Ajar kami boleh terus bersyukur untuk seluruh kasih setia-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh tetap langsungkan. Di tengah-tengah begitu banyak gereja sekarang dalam kondisi online atau dalam kondisi jemaat tidak bisa datang, penata layan tidak bisa datang. Tuhan, kami melihat satu realita yang hanya sedikit saja, tetapi menjadi tantangan yang begitu besar. Kami terlalu lemah, kami terlalu kecil, tetapi anugerah-Mu terlalu besar. Terima kasih ya Allah, kami yang hidup, terpujilah Engkau. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, dan biarlah hidup kami boleh sekali lagi mengerti bagaimana mempersembahkan diri untuk kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di sorga, kami mau merenungkan firman-Mu, bersabdalah, berbelas kasihlah, buka hati pikiran kami, dan biarlah kiranya kami boleh menikmati kebenaran-Mu yang akan memimpin hidup kami. Kami serahkan hamba-Mu yang memberitakan. Kami serahkan setiap kami jemaat-Mu. Biarlah kiranya sungguh-sungguh terarah kepada firman Allah yang hidup. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengar firman. Amin. Mari kita membuka lanjutan eksposisi kita dari Kisah Para Rasul pasal 21. Hari ini kita membahas sepenuhnya pasal 21, tapi kita akan membaca hanya dari ayat pertama hingga ke-14. Sangat panjang sampai ayat ke-40 ya. Ini kisah perjalanan misi Paulus ditutup dari sini. Dari pasal 22 sudah mulai kasus penangkapan pemenjaraan sampai pasal 28. Maka mari kita lihat pembacaan dari pasal 21 dari ayat pertama hingga ayat yang ke-14 kita baca bergantian. Mulai dari saya, demikian firman Tuhan. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami, Lukas mencatat ini, dia ikut di dalamnya, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos dan dari situ kami ke Patara. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri. Tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya kami berangkat, maksudnya turunkan barang sudah, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 ya orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang kepada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem.
dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat perjalanan hidup kita masing-masing, di dalam perjalanan kehidupan kita, ada saat di mana kita di rumah, ada saat kita berjalan, ada saat kita kerja. Seluruh perjalanan kehidupan kita terlalu macam ragam. Nah, waktu kita berjalan di tengah-tengah kota yang sangat sibuk seperti Jakarta, nggak sedikit kita yang pakai GPS kan ya, Google Map kah, Waze kah, dan segala macam. Karena begitu besarnya tantangan di Jakarta, maka kita berusaha untuk menghindari macet dan segala macam. Dan tujuan utamanya dari kita menggunakan GPS karena ya pasti untuk apa? Ya mencari jalan yang tercepat dan membuat kita dapat jalan yang paling aman. Karena kalau udah macet-macetan motor dan segala macam bikin serem. Dan lancar, kan itu tujuannya kan ya. Makanya kita bela-belain menggunakan map itu belok kiri, belok kanan dan segala macamnya. Tetapi menariknya, jadi semangat orang menggunakan GPS di perjalanan karena pengen cari jalan yang tercepat, paling aman dan paling lancar. Tetapi mari kita melihat konsep di dalam jalan hidup, bukan jalan per se kita jalan kiri kanan, tapi perjalanan hidup kita. Ziarah kehidupan kita yang sudah kita pelajari dalam Kisah Para Rasul 20, bahwa hidup kita ini adalah sebuah ziarah perjalanan. Maka ketika kita melihat perjalanan kehidupan kita, heran seribu heran. Seringkali justru yang terjadi adalah Tuhan memimpin kita bukan dengan jalan seperti GPS. Tuhanlah, tanda petik pakai kalimat ini ya, Tuhanlah GPS-nya kita, penuntun jalan kita. Tetapi kenapa Tuhan bukan memimpin jalan kita seperti jalan GPS yang memberikan jalan tercepat, yang memberikan jalan paling aman, dan memberikan jalan yang paling lancar, paling mulus? Enggak. Banyak sekali jalan hidup kita justru yang katanya dan memang benar pasti yang dikatakan bahwa kita dipimpin oleh Tuhan, malah dipimpin jalan lewat jalan yang sulit untuk kita mengerti, sulit untuk kita terima, terlalu berat. Demikian dengan Paulus yang barusan kita baca ini. Mulai dari Kisah Para Rasul pasal 20, dia mengakhiri perjalanan misinya. Dari perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua, perjalanan misi ketiga. Babak demi babak perjalanan kehidupan Paulus dikisahkan perjalanan yang seperti apa? Tidak gampang. Bahkan dikatakan perpisahan di dalam pasal 20 akhir, semua menangis karena Paulus sudah bilang, kita tidak akan ketemu lagi. Waduh, kalimat itu bukan bicara tentang aku gak mau datang ke sini lagi, bukan. Tetapi itu bicara tentang akhir hidup. Paulus sudah memberitahukan hal itu. Maka di dalam perjalanannya hingga pasal 21, end dari perjalanan misi yang ketiga, yaitu dari Yerusalem kemana? Pertama. Yang kedua dari Yerusalem kemana? Dan yang ketiga juga sama. Dari Yerusalem keliling dan dia harus kembali ke Yerusalem. Ini akhir perjalanan pelayanan Paulus. Kurang lebih dicatat dari pasal 9 pertobatannya sampai sekarang di pasal 21 ini. Seluruh perjalanan Paulus total 23 sampai 24 tahun. Sang rasul, sang pemberita Injil, mulai dari Asia sampai ke Eropa. Dia terus jalani selama 24 tahun itu. Inilah kisah perjalanannya. Tetapi kemudian Kisah Para Rasul mencatat, nanti dari pasal 22 sampai pasal 28, ceritanya belum berakhir. Ya, perjalanan misinya sudah berakhir, tapi perjalanan catatan itu menunjukkan tentang bagaimana dia dari pasal 22 ditangkap di Yerusalem, diadili, pindah sampai pengadilan ke tingkat kaisar di Roma pada saat pasal 28. Satu perjalanan panjang, perjalanan yang terlalu panjang, perjalanan di dalam konsistensi meresponi panggilan Tuhan sebagai seorang rasul. Satu perjalanan kehidupan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Nah, ini yang kita mau lihat.
sebagai satu pembelajaran untuk kita belajar melihat sedemikian bagaimana para nabi, para rasul, bapak-bapak gereja, bapak reformator, dan seluruh perjalanan gereja sepanjang sejarah. Sekarang hidup kita adalah sebuah perjalanan konsistensi sebagai seorang hambanya Tuhan, sebagai saksinya Tuhan. Perjalanan hidup di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Ini hidup kita. Maka di dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai gereja Tuhan, sebagai saksi Tuhan, apa yang kita dapati? Maka kita mendapati terkadang dalam melangkah ada begitu banyak hal di depan yang sama sekali kita tidak tahu. Ini masalah. Bahkan kalaupun kita tahu, kita tidak tahu bagaimana menjalankannya. Kita tahu kita harus ke sana misalnya. Tuhan sudah pimpin panggilan saya ke sana. Tapi bagaimana menjalankannya? Tidak tahu. Dan arahnya akan kemana setelah itu? Tidak tahu. Akan jadi apa setelah itu? Tidak tahu. Terlalu banyak yang menjadi satu misteri di dalam kehidupan kita. Karena hari depan tidak tahu. Yang kita tahu, yang pasti bahwa janji Tuhan menyertai. Dinamika pimpinan Roh Kudus karena kita telah dimateraikan dengan Roh Kudus dan dikatakan kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita. Hanya itu kepastiannya. Tapi langkah ke depannya bagaimana? Tidak tahu. Maka terkadang pula di dalam ketidaktahuan dan ketidaktahuan itu ada saat-saat di mana Roh Kudus memberi kepekaan. Even di dalam diri kita juga pernah akan mengalami ini saya percaya. Tetapi orang-orang khususnya yang bergumul dengan Tuhan akan mendapatkan kepekaan untuk dapat informasi certain spesifik untuk mengetahui apa yang akan menanti di depannya. Seperti Paulus ini kan ya. Paulus sudah tahu, Roh Kudus bilang harus ke Yerusalem. Apa yang menanti di sana? Penderitaan. Sudah tahu. Paulus diberitahukan oleh Roh Kudus dan dikonfirmasi oleh orang sekitar. Akan tetapi Roh Kudus bukan memaksa orang ke situ. Nah ini kita melihat di dalam paradoksikal Alkitab memberikan gambaran bagaimana kedaulatan Allah di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus tidak melepaskan bagaimana responsibility manusia di dalam berespon. Alkitab menghadirkan satu konsep pergumulan, bukan satu konsep sistematik kayak robot. Paulus suruh ke sana, gimana ya aku nggak bisa lari, lu orang udah kasih ingat, aku juga nggak bisa lari, ya sudahlah karena memang nggak bisa. Enggak, Paulus diberi kesempatan untuk apa? Bergumul di dalam responsibility-nya untuk memutuskan apakah dia akan menjadi taat untuk melangkah atau dia lari. Sama saudara, inilah realitas kehidupan kita sebagai orang tebusan. Tuhan memberikan arah, semakin kita dekat dan mengerti firman Tuhan, makin pekalah kita, Tuhan akan pimpin kemana. Tetapi setelah itu bukan berarti kita menjadi robot yang dipaksa oleh kedaulatan Allah, tetapi Tuhan memberikan kebebasan sebagai satu tanggung jawab bergumul dengan Tuhan. Apakah kita mau menjadi taat untuk melangkah atau tidak? Dan indahnya di dalam narasi yang kita baca, konteks Paulus, dia menetapkan diri untuk melangkah dengan segala resiko yang begitu berat. Nah ini perjalanan yang kita boleh pelajari. Karena itu saudara-saudara sekalian, hari ini kita mau sama-sama belajar apa arti berjalan mengikut Tuhan. Apa sebenarnya yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mengerti apa arti dinamika pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita secara benar. Karena terlalu ironis untuk mengerti hal ini, sudah begitu banyak penyimpangan pengertian. Banyak sekali orang Kristen percaya bahwa kalau ada kalimat yang mengatakan sudah pasti memberikan pernyataan bahwa Tuhan memimpin hidupku, maka sudah pasti, sudah barang pasti kalimat itu ada dalam hidupku, maka jalanku jadi mulus. Maka kehidupanku pasti makmur, maka akan limpah dengan berkat. Belum lagi janji-janji, tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Aduh, terlalu mengerikan, terlalu menyedihkan realitas orang-orang Kristen yang dibius dengan janji-janji surga, yang dipoles dengan ayat-ayat Alkitab, tetapi totally melawan firman Tuhan itu sendiri. Sebaliknya justru Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal 21 menunjukkan kalimat yang terbalik dari janji-janji prosperity palsu itu. Bahwa Roh Kudus menyingkapkan dengan jelas setiap kali ada kalimat kata Tuhan memimpin dan ada kepekaan kepada orang-orang tertentu bahwa Roh Kudus menyingkapkan jalan baginya, seluruh narasi yang begitu terjadi di Alkitab selalu nuansanya itu adalah nuansa tentang apa? Perjalanan yang berat. Nuansa di dalam penderitaan.
Maka saudara, quote and quote ya, bukan quote and quote sebenarnya, lebih tepat langsung real tanpa quote and quote. Alangkah indahnya kita berjalan yang pasti kita tahu bahwa Roh Kudus pimpin, walaupun kita tidak tahu ke depan bagaimana. Itu jauh lebih indah ketimbang orang yang sudah dikasih tahu ke depan akan bagaimana. Kenapa? Orang yang sudah tahu ke depan bagaimana, wah hidupnya itu bagaimana. Dan faktanya Alkitab ternyata memberitahukan setiap kali Roh Kudus kasih tahu yang di depan bagaimana, selalu nuansanya itu jalan yang berat dan penderitaan. Lebih baik enggak tahu, jalan aja gitu kan ya. Yang ku perlu adalah, yang ku pasti dapatkan adalah Tuhan berjanji Dia menyertai. Itu kan indah sebenarnya. Tetapi kerap kali orang lebih berpikir berusaha untuk cari jalan. Tanya orang pinter lah katanya, tanya dukun lah untuk hari depan bagaimana. Emang kalau sudah tahu bagaimana? Akhirnya tahu celaka, ya cari lagi dukun untuk tolak balanya supaya jangan terjadi itu bagaimana. Loh ini mau ngapain? Jadi hidupnya bagaimana? Susah hidupnya. Maka Alkitab tidak memberikan kita jawaban dengan demikian. Bukan karena Tuhan tidak berdaulat untuk menyingkapkan, tetapi karena kebodohan kita seringkali kita tidak mampu untuk berjalan seperti Paulus untuk tetap setia. Tapi sekali lagi dalam hal ini kita boleh belajar melihat, Paulus tahu apa yang menantinya di Yerusalem, and yet dia tetap pergi. Maka perjalanan mengikut Tuhan bukan narasi kenyamanan. Mau menjadi seorang Kristen kita tahu itu karena anugerah. Tetapi anugerah bukan menjadikan kita anak-anak yang dinabobokkan. Menjadi anak-anak yang akhirnya hidupnya tidak karu-karuan, sudah duduk-duduk santai Tuhan akan melayani. Tidak. Narasi keselamatan, narasi anugerah di dalam kehidupan kita bukanlah panggilan untuk hidup dalam kenyamanan, melainkan di dalam hidup di dalam perjalanan salib. Ini panggilan kita. Maka perjalanan mengikut Tuhan bukan soal fastest road, jalan tercepat. Tapi perjalanan mengikut Tuhan itu berbicara tentang faithful road, jalan iman. Sekali lagi saudara-saudara sekalian, bukan berarti kita jadi anti GPS dalam langkah-langkah kita cari jalan di Jakarta ya. Tetapi mindset yang harus kita tanam, ada satu keberadaan yang kontradiksi antara jalan dalam perjalanan kita dengan jalan hidup kita. Yang sebenarnya Tuhan kehendaki ketika kita ditebus, bukan menjadi orang-orang yang punya jalan yang mulus, jalan yang tercepat. Tetapi yang Tuhan pimpin menjadi ziarah perjalanan kehidupan kita adalah tentang faithful road, jalan iman. Maka khusus dari Kisah Para Rasul pasal 21 ini, kita mau lihat apa yang kita lihat secara struktur yang dapat kita simpulkan. Apa arti rencana Allah dalam kehidupan kita? Apa arti dinamika pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan kita? Apa arti jalan mengikut Tuhan? Kita simpulkan di dalam 4 hal yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini. Apa arti dinamika pimpinan Roh Kudus? Apa arti rencana Allah di dalam hidupku? Apa arti Tuhan memimpin? Apa arti hidup berjalan mengikut Tuhan? Yang pertama, dari narasi ini kita mau diajar. Lukas sengaja mencatat, bukan hanya kita lihat kisah Paulus, tetapi untuk membawa kita kepada kesadaran hidup kita sebagai umat Allah, hidup kita sebagai keluarga kerajaan Allah, hidup kita sebagai saksi Allah, dipanggil untuk mengikuti dinamika pimpinan Roh Kudus. Maka apa yang dikatakan Alkitab? Berjalan dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Pertama, bahwa di dalam berjalan mengikut Allah, di dalam mengikuti rencana Allah, ketahuilah gereja Tuhan, bahwa rencana Allah bukanlah rencana yang senantiasa menghindarkan kita dari penderitaan. No, sekali lagi kalimat ini, rasa sudah biasa, apalagi kita di gereja reform ya, di gereja-gereja prosperity menolak kalimat ini. Tetapi sekali lagi untuk meneguhkan hati kita, dan juga bukan menjadi jalan abuse, supaya kita mengerti 4 konsep ini secara utuh. Yang pertama dikatakan, rencana Allah bukan rencana yang senantiasa menghindarkan kita dari penderitaan. Dari ayat 1 sampai 3, kita melihat Lukas lagi-lagi mencatat dengan detail, mencatat nama-nama kota demi kota yang mereka lalui. Ngapain sih? Sudah dibilang bahwa catatannya itu pelit.
Hal yang penting-penting saja ditulis. Tetapi kenapa ya Lukas harus catat perjalanan dari pasal 20, mereka terakhir di Miletus, perpisahan, tangis-tangisan, lalu masuk ke Kos, lalu di Rados, di Patara, di Tirus, di Siprus, di Syria, yaitu Ptolemais di dalam ayat dari ayat 15 sampai ke 26 kita bisa melihat itu. Lalu dari situ dia singgah di rumah Filipus, nanti akhirnya dari sana baru dia ke Yerusalem. Apa tujuannya Lukas harus catat nama-nama kota-kota ini? Rasanya tidak terlalu penting. Lalu apa poinnya dengan bicara tentang ini menjadi rencana Allah yang senantiasa untuk tidak menghindarkan kita dari penderitaan? Poinnya apa? Justru di sini kita mau melihat bahwa ini bukan kisah Paulus. Catatan ini bukan sekedar menjadi dongeng tentang kehidupan Paulus, tetapi melalui perjalanan Paulus, melalui nama-nama kota yang dicatat oleh Lukas, pembaca kita diajak untuk mengerti, ini kisah Injil saudara sekalian. Sebagaimana Alkitab adalah kisah Injil, melalui kisah hidup Paulus itu kisah Injil. Tuhan mau kita sadar hidup kita ini di dalam perjalanan yang sering kali kita banyak tidak tahu ini. Tetapi di balik semua itu ketika kita mengerti kita orang tebusan, hidup kita ini adalah perjalanan kisah Injil. Hidup kita ini adalah perjalanan kisah kerajaan Allah. So it's not about us. Ini bukan tentang hari depanku nanti aku menikah sama siapa ya, ekonomiku nanti bagaimana ya. Sekali lagi, saya tidak sedang membuang hal itu, tetapi seluruh hal itu perjalanan journey, ziarah demi ziarah kehidupan kita. Semuanya kalau kita sadari bahwa kita di dalam Kristus dan ada agenda Allah di dalamnya, maka kita nggak akan sembarangan karena kita tahu hidupku yang kujalani ini adalah kisah Injil. Hidup yang kujalani sekarang ini adalah kisah kerajaan Allah. Sehingga ketika orang melihat aku tidak menjadi orang yang sedang mempertontonkan kisah hidupku. Orang tidak melihat tentang akunya, tapi melalui hidupku harusnya orang bisa melihat kisah Injil, kisah kerajaan Allah. Ini yang Alkitab mau katakan. Justru Lukas menunjukkan Injil itu bergerak secara nyata di dalam sejarah. Sehingga sampai pada kehidupan kita saat ini, Injil itu masih terus berjalan. Injil itu bukan mitos. Melalui kisah yang dicatatkan nama-nama kota ini, maka kita melihat karya Allah itu nyata di dalam ruang dan waktu. Ini bukan legenda, ini bukan satu tawaran tentang fantasi yang perlu dibayangkan dengan imajinasi kenikmatan. Tapi ini berita yang real, yang justru menjadi konfirmasi bahwa berita Injil itu akan terus berjalan. Maka kota-kota itu menjadi saksi dari Allah sedang bekerja. Kota-kota itu menjadi saksi bahwa kehidupan komunitas orang percaya dalam sejarah itu benar-benar nyata. Bahkan sampai kita sekarang, tidak akan pernah ada yang bisa menghalangi berita Injil. Tidak ada yang bisa menghentikan misi kerajaan Allah. Maka dari nama kota-kota itu kita belajar membaca hidup dengan mata iman. Perhatikanlah apa yang terjadi. Saudara, kenapa Pak Lukas tidak mencatat kota-kota besar? Kenapa dia mencatat kota-kota yang tidak signifikan? Yang dimana nama-nama kota itu tadi adalah akhir dari pelayanan Paulus, yang dimana kota-kota itu tidak ada catatan tentang peristiwa-peristiwa mukjizat besar di situ. Lah sudah boros, ngapain tulis-tulis? Enggak. Justru dari situ kita belajar sadar di dalam pimpinan Roh Kudus Lukas mencatatnya, kita mengerti bahwa kisah melalui nama-nama kota itu, di situ kita melihat kisah persekutuan gereja Tuhan, kisah doa dari orang-orang benar, kisah air mata dari orang-orang yang harus menangis untuk pengabaran Injil dan penderitaan penganiayaan, kisah perpisahan antara rasul yang mendidik mereka untuk mengenal Kristus, untuk sekarang mereka melihat bahwa sang rasul harus pergi untuk mengalami penderitaan. Ini catatannya untuk membawa kepada kesadaran, inilah berita tentang umat Allah, bahwa rencana Allah, dinamika pimpinan Roh Kudus yang senantiasa bukanlah rencana yang senantiasa menghindarkan kita dari penderitaan. Maka di sini kita boleh belajar melihat Allah yang setia memimpin perjalanan Injil. Namun tidak berhenti di situ, saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam ayat 4 sampai 14. Paulus dengan sadar mau pergi ke Yerusalem.
Sudah dari situ perjalanan-perjalanan sudah enak dong. Kenapa enggak happy ending di situ saja? Tapi justru dari situ kita melihat perjalanan Injil yang tak terbendung sekarang masuk kepada perjalanan yang lebih mengerikan. Ayat 4 sampai 14. Paulus dengan sadar harus pergi ke Yerusalem. Padahal pertama, Roh Kudus sudah beritahukan bahwa akan ada penderitaan di sana. Lalu Agabus masih diberikan sebagai seorang nubuatan untuk menyatakan bagaimana kondisi Paulus nanti di Yerusalem. Seperti diikat seperti inilah dia akan ditangkap. Tidak berhenti di situ. Agabus bilang, dan akan diserahkan kepada pengadilan bangsa luar. Berarti tidak hanya di Yerusalem penderitaannya. Dan benar nubuatan itu sampai pasal 28, Paulus akan dibawa sampai ke Roma. Maka yang ketiga, desakan dari murid-murid setelah bilang tahu Roh Kudus kasih tahu nubuatan dari Agabus, maka mereka dengan hancur hati dan menangis bilang, jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi apa yang menjadi respon Paulus? Di dalam kesadaran mengerti dinamika pimpinan Roh Kudus. Ini namanya orang benar. Siapa orang yang mengerti dinamika pimpinan Roh Kudus? Tidak diidentifikasi dari kenyamanannya, tapi dari kesadaran bagaimana hidupnya menjadi saksi Tuhan. Maka Paulus berkata, aku rela, bukan hanya diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem. Maka Paulus sadar bahwa Roh Kudus itu memberitahukan bukan untuk melarang, tapi untuk membuat dia bagaimana berespons secara pribadi. Nah, inilah dinamika pimpinan Tuhan. Dia tidak menjadikan kita robot, dia tidak mendikte kita, tapi menyingkapkan untuk membawa kita kepada kesadaran berespons secara sungguh di hadapan Tuhan. Justru ini menjadi peringatan untuk Paulus mempersiapkan hati, bukan untuk merubah arah. Ini cara dinamika pimpinan Roh Kudus. Inilah perjalanan iman kita juga. Gereja Tuhan, perhatikan apa arti kita berjalan di dalam Tuhan. Bahwa jalan dalam pimpinan Tuhan bukan selalu jalan aman. Bahwa taat kepada Tuhan bukan jalan mulus tanpa resiko. Enggak, itu fata morgana. Itu Injil palsu. Ketahuilah sukacita terbesar kita bukan soal Kristus menebus kita supaya kita dapat berkat-berkat. Itu terlalu dangkal. Tapi ketahuilah berkat yang terbesar itu sudah kita terima karena kita sudah di dalam Kristus. Apalagi yang lebih besar daripada kita sudah didamaikan dengan Allah dan Kristus diam di dalam kita dan kita di dalam Kristus dan Roh Kudus dimateraikan dalam kita. Maka dengan segala kelimpahan yang begitu besar itu, maka Tuhan memimpin kita bukan untuk masuk jalan santai, bukan masuk ke dalam jalan tanpa resiko. Sebab Allah tidak menjanjikan jalan bebas penderitaan, melainkan janji kesetiaan di tengah-tengah segala jalan yang penuh pergumulan dan penderitaan. Ini Allah kita. Maka karena itu saudara-saudara sekalian, jangan ukur kehendak Tuhan dengan kenyamananmu. Jangan pikir pimpinan Tuhan dari untung rugi. Melainkan Paulus berkata, dan murid-murid akhirnya berkata seperti Paulus, marilah kita melangkah dengan iman berkata, jadilah kehendak Tuhan. Yang kedua, apa arti dinamika pimpinan Roh Kudus? Apa arti hidup di dalam pimpinan Tuhan? Maka di dalam kita meresponi panggilan Tuhan, yang pertama dikatakan tidak ada janji untuk senantiasa jalan yang mulus. Oke Tuhan, aku siap walaupun susah, walaupun menderita. Muncul lagi kabar yang kedua yang makin bikin berat. Nggak enak memang. Apa kalimat yang kedua? Di tengah-tengah kita siap dan kita tahu jalannya nggak mulus, maka Tuhan kasih lagi peringatan. Di dalam mentaati rencana Allah dalam hidupmu, gereja Tuhan, ingatlah, sekalipun engkau taat, nggak tentu jalanmu menjadi jalan yang mulus, karena di dalam ketaatanmu pun orang percaya bisa salah mengerti kamu. Perhatikan kalimat ini. Saya udah taat, saya siap untuk menderita. Oke, tetapi tidak hanya itu. Waktu kamu taat, waktu kamu setia di dalam jalan Tuhan yang kamu tahu itu susah, di tengah itu pun Tuhan kasih tahu, bisa orang salah ngerti kamu, bahkan orang percaya pun bisa salah ngerti kamu. Apa poinnya ini? Dari ayat 15 sampai ayat 26, ketika Paulus akhirnya tiba di Yerusalem. Sudah dong, sudah tahu bahwa menderita. Tetapi di tengah penderitaan itu mbok ya ada dukungan moral dari rekan-rekan seiman. Tidak, apa yang terjadi?
Jemaat Yerusalem yang notabene orang Yahudi justru menjadi orang yang mencurigai Paulus. Karena apa? Paulus dituduh telah mengajarkan untuk melawan Taurat, untuk tidak perlu lagi tunduk kepada Taurat. Maka orang-orang Kristen Yahudi merasa ini Paulus bidat. Karena Paulus juga begitu banyak telah menginjili dan mengabarkan kebenaran, menjadikan orang-orang non-Yahudi, yaitu orang-orang Gentiles, menjadi Kristen. Dan banyak gereja-gereja di kota-kota di berbagai tempat. Maka dalam hal ini Paulus sadar dia disalah mengerti. Responnya apa? Ngamuk dong. Sudah aku setia masih disalah mengerti lagi. Apa-apaan ini? Ini kan sering kali kita. Kalau untuk urusan setia menderita, aku bisa. Tapi kalau untuk dicurigai lagi, enggak bisa. Saudara, terlalu banyak orang di gereja masalah seperti ini. Seolah-olah panggilan kita hanya yang pertama. Tapi Tuhan bilang dalam dinamika pimpinan Roh Kudus, ingatlah sebagai gereja, engkau punya possibility yang sangat besar untuk disalah mengerti. Maka hati harus luas. Apa yang terjadi kepada Paulus? Ketika mereka sampai di rumahnya Yakobus dan para penatua di situ. Mereka, Yakobus ini bukan Yakobus murid Yesus, sudah dimatikan kan ya, sudah dibunuh. Ini Yakobus anak Maria, adiknya Yesus, yang akhirnya menjadi orang percaya, dan Petrus mengatakan dia yang menjadi kepala gereja di Yerusalem. Maka dia yang memberikan keputusan bersama para penatua. Lalu Paulus yang lebih besar dari Yakobus, tetapi mendengarkan nasihat dari Yakobus yang mengatakan apa? Hendaklah kamu menjalankan pentahiran. Ini kan tradisi Yahudi, kompromi. No, tidak saudara, tidak. Paulus dengan rela menjalankan itu untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Ini hati yang begitu luas. Saya sendiri sulit untuk mengerti akan hal ini. Kalau kita benar, ngapain minta maaf? Kan itu kan seringkali kita bilang. Bukan berarti kita jadi gampang minta maaf juga, bukan oposit kiri kanan. Tetapi di dalam langkah mengerti dinamika pimpinan Roh Kudus, kita tidak hanya sekedar melangkah hitam putih. Tetapi bagaimana Paulus selalu mengatakan, bagaimana kita hidup untuk tidak jadi batu sandungan. Di dalam cerita yang lain kan kita tahu, Paulus adalah orang yang mengatakan tidak ada lagi makanan yang haram. Even bahkan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala, lalu setelah itu mau disingkirkan, kamu makan, gak ada kutuk dari situ. Gak haram, bisa. Tetapi kata Paulus, kalau ada orang-orang beriman seperti orang Yahudi yang lihat itu kan dulu dalam ajaran mereka haram, maka aku memutuskan untuk tidak makan. Loh kalau gitu kamu kompromi dong dengan ajaran kamu. No. Seluruh kehidupan kita itu menjadi kehidupan yang bagaimana berusaha untuk tidak jadi batu sandungan bagi orang lain. Sekali lagi, kita bukan menjadi orang yang berusaha menyenangkan orang lain, tapi kita tahu berapa banyak orang yang punya kelemahan iman. Nah, nuansa ini memang sangat sulit untuk dimengerti kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Either or, orang Kristen yang akhirnya hitam putih, pokoknya saklek by aturan, atau orang Kristen yang akhirnya terlalu banyak kompromi dengan aling-aling anugerah akan mengampuni. Wah, ini kecelakaan besar. Tetapi hikmat bijaksana itu tidak dengan semangat kompromi, tetapi juga bukan dengan hitam putih, pokoknya aturan by law. Tetapi bagaimana bijaksana untuk tidak jadi batu sandungan. Saya lompat sedikit ambil cerita. Ingat di dalam kisah Elisa ketika siapa itu jenderalnya yang kena kusta? Kok jadi saya lupa namanya? Naaman, setelah dia disembuhkan, dia bilang, Elisa, aku mau percaya Tuhannya Israel, karena aku tahu cuman dia Tuhan yang sejati. Bagus, kata Elisa, tapi sekarang aku harus pulang ke negaraku. So, di negaraku, aku tuh jenderal yang dampingi raja untuk sembah dewanya. Waktu aku pegang dia untuk sembah, aku juga ikut membungkuk. Bagaimana dong? Hatiku tidak untuk dia, tapi aku harus melakukan itu. Elisa, kalau sebagai seorang nabi yang taat aturan, tempeleng mati kamu sudah dikasih keselamatan masih kompromi. No. Elisa bilang, perbuatlah. Apaan? Nabi Tuhan kompromi? Tidak, saudara. Elisa tahu ini orang bayi rohani.
yang tidak pernah mengenal firman Tuhan untuk melangkah mau pergi ke sana saja ke bangsa Israel untuk mau disembuhkan, itu sudah langkah iman. Untuk menyatakan statement bahwa dia hanya mau menyembah Yahweh saja, itu sebuah langkah iman. Bayi. Lalu yang kedua, yang paling konyol lagi, dia melakukan apa? Dia ambil karung goni begitu, dia isi tanahnya bangsa Israel, lalu dia naikkan ke keledai, lalu dibawa. Saudara, unik ya, kenapa itu dicatat? Karena di dalam konteks pada zaman itu, yang namanya menyembah satu objek penyembahan dewa, dewa itu lokalan. Jadi dewa itu harus disembah di tempat tanah di mana dia berkuasa. Loh, kan di bangsa sana itu Yahweh nggak berkuasa, asumsinya dia. Kan di sini Yahweh berkuasa. Tetapi aku tetap mau ngotot sembah Yahweh. Maka ku angkut tanahnya, nanti ku bikin di pekarangan rumahku tanahnya, disitulah tiap hari aku menyembah Yahweh. Elisa tinggal tempeleng dong, tidak perlu. Kamu bisa sembah Tuhan di mana saja. No, Elisa biarkan. Kenapa? Kanak-kanak masih bertumbuh. Nah di sini kita melihat, sekali lagi saudara-saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen bisa disalah mengerti. Somehow mungkin kita akan diduga untuk menjadi kompromi. Somehow kita akan dikatakan menjadi begini, menjadi begitu. Tetapi inilah yang namanya berespon di hadapan Tuhan dengan hati yang luas, melihat kepada apa yang menjadi kehendak Allah. Maka dalam hal ini Paulus tidak mengkompromikan diri, tapi dia merelakan untuk supaya diterima dan tidak jadi batu sandungan. Maka dia menjalankan pentahiran itu. Maka di dalam kerendahan hati Paulus mengikuti saran itu. Dari ketaatan masuk ke Yerusalem dan kerendahan hati mengikuti saran para penatua. Selesai? Enggak. Tetap disalah mengerti dan tetap difitnah. Ya kalau gitu gak usah tadi pentahiran. Tidak, dia try untuk terus menjadi berkat buat orang lain. Ini yang namanya hati yang luas. Maka saudara sekalian, sekali lagi seperti bagaimana poin pertama tadi, di sini kita melihat dalam poin kedua. Inilah perjalanan iman kita. Apa itu? Sebagai saksi Tuhan di tengah-tengah dunia, ketaatan kita kepada Tuhan bukan berarti semua orang akan buat ngerti kita. Waktu kita menjalankan panggilan Tuhan bukan berarti semua orang akan terima kita. Satu tempat orang akan tolak, satu tempat orang akan hina, satu tempat lagi yang paling menyakitkan, rekan sekerja akan mencurigai kita. Itulah memang realitas yang terjadi. Bahkan pelayanan yang benar sekalipun bisa disalah mengerti. Kalau aku agak limbung, salah langkah, orang marah, oke lah. Tapi di dalam kebenaran pun bisa disalah mengerti. Apalagi dalam gereja. Gereja bukan seperti perusahaan hitam putih, cut, pecat. Maka dalam kebijakan-kebijakan gereja, itu tidak gampang. Di dalam isu beberapa saat gereja kita di sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang telah salah dengar. Nah inilah kurang bijaknya ya. Ketika salah dengar, hanya dengar dari satu orang tentang satu isu. Lalu orang langsung marah, langsung mempertanyakan, apa-apaan nih Sinode GRI? Begitu gampangnya pecat orang, begitu gampangnya gini. Hanya karena dengar dari satu sisi. Mbok ya rendah hati untuk belajar dengar, jangan langsung sempit hati. Tetapi dalam hal ini saya mengatakan, saya bersyukur, saudara sekalian, di dalam para pemimpin-pemimpin gereja, tentu akan hati-hati. Tetapi kalau kita tahu para pemimpin gereja terus menggumulkan firman, maka kita mempercayakan bijaksana Tuhan memimpin mereka. Maka ada banyak kebijakan-kebijakan gereja yang somehow tidak dikomunikasikan langsung. Terlebih lagi khususnya tentang orang-orang yang bermasalah. Gereja, para pemimpin keputusan gereja lebih memilih untuk disalah mengerti ketimbang memblow up aibnya orang. Itu bijaksananya gereja. Gereja paling gampang, sudah kasih tahu aja, telanjangi aja semua dosanya, biar orang tahu, biar dia kapok. Itu penghakiman, bukan panggilan pertobatan. Nangkap ya saudara sekalian ya. Maka ini gereja, memang gereja punya potensi untuk disalah mengerti. Karena itu baik-baik berdoa. Tapi Pak, kalau gitu enggak boleh kritik sedikit pun. Bukan. Selama gereja masih berpegang kepada firman, percayakan. Tetapi ketika gereja sudah bias dari firman, ya mari kita berdoa Tuhan memberikan hajaran. Kembali ke dalam hal ini. Maka saudara sekalian, karena itu jangan cepat tawar hati kalau kita disalah mengerti atau disalah pahami. Jangan cepat-cepat langsung ngambek dan langsung undur diri dari gereja ketika orang meragukan apa yang menjadi motivasimu. Jangan kecil hati.
Tapi aku kan udah setia, aku udah menderita, kenapa masih dicurigai? Ya memang itulah natur manusia berdosa. Kalau mau fair, selayaknya juga. Ada saat-saat kita juga punya hati untuk mencurigai orang lain kan ya. Bedanya mungkin kita nggak ngomong. Kalau orang ini curiga sedikit langsung ngomong. Ya tapi disitulah cara Tuhan mendidik kita. Itulah yang namanya dinamika pimpinan Roh Kudus. Bukan menjadikan semua orang harus terima kita. Ini yang disebut oleh Pak Tong. Saudara, setiap kita dipanggil bukan untuk dimengerti, tapi dengan hati yang luas belajar untuk memengerti orang lain. Ini panggilan kita sebagai gereja. Maka mintalah belas kasih Tuhan untuk tetap rendah hati, sehingga kita tidak mengorbankan kebenaran Injil di dalam hidup kita. Perhatikan kalimat di bawah ini sebagai satu peringatan untuk kita mengerti panggilan kita sebagai gereja. Taat kepada Tuhan tidak selalu membuat kita dimengerti orang lain. Tetapi Alkitab berkata, selalu membuat kita benar di hadapan Allah. Itulah fungsi ketaatan. Perhatikan, saudara sekali lagi, kalau saudara mau taat, jangan pikir ketaatanmu membuatmu diterima. Jangan pikir ketaatanmu membuat orang lain akan mengerti kamu. Bukan itu tujuan ketaatan. Tapi kita menjadi taat bukan mencari penerimaan, bukan mencari pengakuan, bukan mencari menjadi orang yang dikonfirmasi. Bukan. Tetapi ketaatan kita bertujuan untuk membuat kita sadar bahwa kita benar di hadapan Allah. Dan seharusnya itu cukup. Kita tidak melayani karena pencarian pengakuan. Kalau kita tahu kita benar, maka sekalipun kita disalah mengerti, kita tidak dipanggil untuk membela diri. Justru perhatikan kalimat ini. Orang yang sudah tahu dia jalan di dalam jalan Tuhan, tapi terus sibuk dalam insekuritasnya untuk menunjukkan dirinya benar, sudah barang pasti kemungkinan terbesar justru orang itu tidak benar. Karena engkau tidak percaya Tuhan membelamu, engkau tidak percaya bahwa Tuhan menyatakan kebenaran dalam hidupmu, justru something wrong with you. Tetapi kalau engkau tahu engkau benar, ya sudah. Kalau ada orang tanya, engkau jawab, oke. Tapi kalau dalam hidupmu sibuk terus, tapi aku kayak gini loh, orang kok kayak gini, aku tuh udah difitnah loh, orang tuh lebih fitnah loh. Loh ini apa? Tidak ada keluasan hati. Maka gereja yang sejati adalah gereja yang mau berdiam untuk membiarkan Roh Kudus memimpin. Bukan menjadi orang yang senantiasa berinisiatif untuk kontrol seperti apa yang dia mau. Itu bukan panggilan kita. Ketiga, apa arti pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita? Bahwa, nah ini pengharapannya. Tadi yang pertama, jalannya tidak mulus. Kedua, sudahlah taat, setia dalam penderitaan, bisa disalah mengerti. It's our calling. Ingat, tetapi yang ketiga, teguhlah hatimu sebagai gereja Tuhan. Ya itu kesulitan, ya itu harus kita hadapi. Tetapi di tengah segala kekacauan, di tengah segala ketidakadilan yang kau terima waktu engkau berjalan dalam sebagai gereja Tuhan, ingatlah kedaulatan Allah adalah pasti. Saya kasih ilustrasinya begini. Saudara, di dalam semua realita, apapun yang terjadi, semuanya itu fenomena. Tapi di balik seluruh fenomena, ada kedaulatan Allah yang kita tidak bisa lihat, tapi yang sedang bekerja di balik segala fenomena. Katakanlah di dalam segala ketaatan. Saya sharing sedikit tentang pergumulan saya sebagai hamba Tuhan bersama dengan istri saya. Kami bergumul, yaitu bagaimana keputusan sinode untuk saya akan ditempatkan di mana. Adalah isu pada zaman itu. Saya akan di kota ini, saya akan di kota ini, saya akan di kota ini, dan segala macam. Setiap kali tiba-tiba dengar, oh saya kira-kira akan dipindahkan ke sana. Kalau saya reaktif, saya langsung hubungi. Oh ya, kalau di sana bagaimana ya? Tiba-tiba pindah, kota sana lagi. Oh kalau sana, saya hubungi lagi majelisnya, saya hubungi lagi. Saudara, hidupmu tidak akan melayani. Tetapi pertanyaan muncul, loh emangnya kamu tidak mendoakan satu kota atau tertentu? Iya, saya akan doakan. Sebagaimana Paulus juga minta ke Asia dan segala macam. Tetapi di dalam hal ini, terlepas dari apapun, katakanlah misalnya hal yang terburuk, memang sinode GRI itu berpolitik, misalnya kayak gitu ya. Seberpolitik-politiknya orang, yang satu mau dicampakkan, yang satu begini. Misalnya gereja kita tanda petik sampai bermasalah itu. Tapi saya percaya tidak, sama sekali tidak memang. Tetapi katakan demikian, tidak ada keputusan apapun di sini yang mampu melewati kedaulatan Allah.
Saudara, di dalam panggilanmu, di dalam dunia kerja juga sama seperti itu. Engkau tahu bahwa Tuhan memimpinmu di situ, firm di situ. Tetapi di atasanmu dan segala macam banyak orang bermasalah. Tapi tetap konfirmasinya Tuhan, engkau ada di situ. Kau tidak usah pusing untuk bela dirimu. Berjalanlah dalam kebenaran, because it's our calling. Karena kedaulatan Allah tetap berkuasa di balik semuanya itu. Maka dari ayat 27 sampai 36 dikatakan, tuduhan palsu diberikan terhadap Paulus. Provokasi dan amukan massa di bait Allah malah mengejar Paulus. Bahkan Paulus sudah dianiaya, dipukuli. Tetapi, dan bahkan bukan hanya tetapi, sudah direncanakan untuk dimatikan. Makanya gerbang kota ditutup supaya mereka bisa membunuh Paulus. Tetapi saudara sekalian, apakah rencana mereka yang jadi? No. Kedaulatan Allah tetap lebih berkuasa. Dan cara Tuhan menyatakan kedaulatannya dengan cara yang sangat aneh. Paulus diselamatkan oleh siapa? Kalau saudara baca nanti dari ayat 27 sampai 36, perwira Romawi datang untuk selamatkan Paulus. Bukan jenderal yang cinta Tuhan. Orang kafir saudara, Tuhan pun bisa bangkitkan untuk selamatkan Paulus. Di satu pihak mungkin bagi Paulus ini saatnya mati. Ya sudah. Seperti Petrus yang waktu dia dikerangkeng. Apa yang terjadi? Dia bernyanyi memuji Tuhan. Baginya ini saatnya mati. Ternyata dia saking tidur lelap, orang semua di rumah Maria berdoa semalam suntuk, yang kisah Rode itu, dia tidur lelap. Lalu malaikat suruh sampai dia keluar. Setelah di luar baru dia sadar, dia pikir itu mimpi. Lihat, orang-orang yang tahu berserah kepada Tuhan karena dia percaya. Orang mau lakukan apapun, kedaulatan Allah lebih besar dari apa yang direncanakan oleh manusia kok. Itu yang bikin hidup kita bebas. Tapi kalau kita terus reaktif terhadap segala fenomena, tidak bisa lihat cara tangan Tuhan yang berkuasa, ya hidupmu tidak akan pernah damai sejahtera. Hidupmu tidak akan pernah benar-benar melayani. Pelayananmu semua di-trigger dari reaksimu terhadap fenomena. Itu bukan pelayanan saudara, sekalipun engkau sibuk melayani. Justru dalam hal ini kita melihat bagaimana Allah bekerja dengan cara-cara yang impossible. Pemerintah kafir dipakai Tuhan untuk melindungi rasul. Inilah iman kita. Inilah yang Tuhan mau kita pegang sebagai jalan di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Apa yang tampak kacau bagimu, apa yang tidak jelas di hari depanmu, seringkali adalah cara Tuhan justru untuk menjagamu. Ini cara Tuhan. Banyak hal yang kita nggak ngerti, tetapi Tuhan memimpin. Allah tidak pernah kehilangan kendali meski keadaan tampak kacau, saudara-saudara sekalian. Kedaulatan Allah bekerja bahkan dalam situasi yang sangat-sangat tidak ada jalan sekalipun kita lihat. Tapi di situ maksud Tuhan sedang dinyatakan. Tidak ada satupun kekacauan manusia yang bisa membatalkan rencana Allah. Peganglah hal ini. Itu sebab saat hidupmu terasa tidak adil, jangan buru-buru menyimpulkan. Jangan buru-buru reaktif. Tuhan tidak adil lah. Tuhan tinggalkan kita lah, lalu gereja langsung tidak beres lah, kecewa lah, reaktif untuk menyatakan masalah-masalah lah, lalu sakit hati dan pergi. Engkau yang hancur saudara, jangan. Tapi mari kita belajar untuk lihat, panca indera kita itu terbatas. Pengetahuan kita untuk mengerti informasi itu seringkali one side, padahal banyak sisi-sisi yang lain. Maka kalau kita baru dengar satu, jangan buru-buru, mari dengar. Saudara kalau dengar satu cerita, jangan langsung untuk menyimpulkan dari situ. Open perspektif. Tuhan mau kita memiliki hati yang luas. Maka kita enggak jadi hati yang sempit. Karena itu jangan buru-buru curiga dan menyimpulkan. Karena orang-orang yang demikian akhirnya jatuh kepada sungut-sungut, jatuh kepada mulut yang terlalu cerewet, enggak bisa lagi berpikir jernih. Melainkan Alkitab bilang, kalau engkau percaya Allah berdaulat, langkah pertama yang harus kau lakukan di tengah badai hidupmu adalah diam. Wah ini sulit saudara, karena di tengah masalah seringkali kita dengan filsafat zaman ini harus cepat, harus defense, harus ini. Selalu motor kita itu digerakkan. Tetapi Alkitab bilang, bukan berarti kita menjadi pasif. Tetapi langkah pertamamu di tengah segala ketidakadilan dunia, di dalam segala badai yang menghampirimu, jangan buru-buru reaktif. Tapi berdiam di hadapan Tuhan. Itu bukan pasif, tapi engkau mengerti apa yang menjadi kehendak Allah. Kisah ini banyak sekali dicatat oleh Alkitab. Saudara ingat Daniel? Ketika keputusan raja untuk mengatakan menerima tawaran
bahwa hari itu, bulan itu, tidak ada orang yang boleh menyembah dewanya masing-masing kecuali menyembah raja. Tapi begitu Daniel melakukan itu, dia tidak reaktif. Dia perdana menteri yang dikasihi, dia bisa kasih argumentasi, dia buru-buru pergi ke raja untuk jelaskan, untuk mematahkan hukum itu bisa. Tetapi yang dia lakukan, diam. Daniel pasal 6 mengatakan ayat 11, dia segera pergi ke atas soto rumahnya, dia berdoa seperti yang setiap kali dilakukannya. Saudara, apa yang kita lakukan dalam setiap badai, dalam setiap kali hal masalah, reaktif atau mau memilih untuk berdiam di hadapan Tuhan? Contoh lain, Yusuf dari dibuang oleh kakak-kakaknya, lalu di rumah Potifar, dituduh istri Potifar, dibuang ke penjara, lalu dilupakan oleh juru minum. Tetapi kerap kali muncul kalimat Allah menyertai. Karena yang dilakukan oleh Yusuf adalah apa? Diam di hadapan Tuhan. Ini panggilan kita. Maka di dalam segala kekecewaan, di dalam ketidakadilan yang kau terima, peganglah janji Tuhan. Jangan pegang andalkan hikmat bijaksanamu, tetapi ingatlah kasih setianya. Sebab Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita, dia telah menebus kita dan dia mengatakan kita telah menjadi milik kepunyaannya, dan dikatakan dia telah menetapkan rancangan damai sejahtera, jalan panggilan pekerjaan yang sudah disiapkannya dari kekekalan. Efesus pasal 2 ayat 8. So apa yang membuat kita insecure? Kesetiaan kita bukan kesetiaan tentang kemampuan kita kerjakan ini dan itu. Kesetiaan kita dimulai dari konsistensi kita untuk terus datang kepada Tuhan untuk peka apa yang menjadi kehendaknya. Terakhir, keempat, apa yang dikatakan firman Tuhan? Dengan iman teguhlah hatimu di dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Penderitaan dan kesusahanmu bukan menjadi fokus utamamu, tetapi melalui semua hal itu tidak membatalkan panggilanmu untuk menjadi saksi Tuhan. Maksudnya apa? Melalui seluruh air mata yang tidak habis, melalui kesusahan yang harus kita jalani. Mungkin orang akan salah mengerti, tetapi bersyukurlah saudara-saudara sekalian, melalui setiap hal yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidupmu itu, yang dipimpin Tuhan untuk terjadi dalam hidupmu itu, justru disitulah engkau sedang menjadi saksi Tuhan. Kerap kali saya katakan dari mimbar di tempat ini, engkau menjadi saksi Tuhan bukan karena peristiwa-peristiwa bombastis yang kau hasilkan, bukan karena rupa-rupa hal yang bisa kau hasilkan sehingga nama Tuhan dipermuliakan dari hidupmu. Bukan, tetapi melalui perjalananmu berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus, yang ada air mata, ada kesusahan, ada penderitaan dan segala macam. Itu tidak merendahkan nama Tuhan. Tapi melalui seluruh hal itu, kesetiaanmu, kekudusanmu, kebenaran Tuhan yang nyata dalam hidupmu, kasih Tuhan yang makin memenuhimu. Bukan hal-hal yang meledak, tapi dari hal yang ordinary ini, dunia melihat kasih Tuhan itu terpancar. Dunia melihat kemuliaan itu dinyatakan. Inilah arti Tuhan mengizinkan segala kesusahan itu terjadi. Justru di situ nama Tuhan dipermuliakan. Justru di situ kehidupan engkau dan saya menjadi kesaksian bagi dunia. Maka orang-orang yang selalu reaktif terhadap masalah adalah orang-orang yang justru sedang menahan kesaksian Injil dari hidupnya. Terlalu disayangkan, sudah mau melayani and yet sedang menutup kuasa pelayanan bekerja dalam hidup kita. Ini lebih susah ketimbang daripada orang yang sama sekali tidak melayani. Tapi kita yang sudah melayani, kita yang rela untuk mau dipakai Tuhan, hentikan sungut-sungutmu, hentikan cerewetmu, tapi mari belajar untuk berdiam di hadapan Tuhan. Maka dengan hal itu, disitulah kesaksian Injil dinyatakan dalam hidupmu. Ini yang terjadi dalam Paulus, ayat 37-40. Ketika Paulus sudah dipukuli dan dia terikat di rantai seperti nubuatan Agabus terjadi kepadanya. Apa yang dimintanya? Lepaskan aku. Enggak. Dia tidak langsung buru-buru bilang, aku warga Rom, ketakutan semua, mereka akan ditangkap. Enggak. Yang dia lakukan sudahlah diikat dan sudah dipukuli. Waktu para prajurit itu menangkap dia, yang dia minta cuma satu, bolehkah aku ngomong? Saudara, penderitaannya tidak menjadi subjek utamanya. Penderitaannya tidak menjadi drive langkahnya. Tetapi yang dipikirkannya, di dalam segala hal, entah dalam suka, entah dalam duka, kapan aku bisa punya opportunity untuk menjadi saksi Tuhan. Maka ini panggilan kita dalam pekerjaanmu, dalam keputusanmu, adakah kesaksian Injil dinyatakan? Maka penderitaan itu justru Paulus lihat menjadi peluang pengkabaran Injil.
Sekali lagi sebagai penutup, inilah yang Tuhan mau ajar dalam dinamika pimpinan Roh Kudus sebagai langkah iman kita. Panggilanmu dan panggilanku untuk mengabarkan Injil itu tidak bergantung kepada kondisi ideal. Kalau aku oke, aku kabarkan Injil. Tapi kalau susah, aku sembunyi dulu. Nanti tunggu enak, baru aku pergi lagi. No, itu bukan pelayan Tuhan. Dinamika pimpinan Roh Kudus tidak tergantung selera atau perasaanmu. Tapi bagaimana engkau mau terus menjalankan apa yang menjadi kehendak Allah. Justru ingatlah, seringkali Tuhan memakai penderitaanmu malah menjadi satu kesaksian Injil yang sangat powerful. Saya dulu pernah kasih kesaksian di sini kan ya, berapa kali banyak kayak gitu. Tapi yang sering kali saya lihat almarhum suami dari Ibu Gemari, yang sering kita datang ke sini kan ya, sudahlah dalam kondisi cancer yang tertatih-tatih, apalagi kena di bagian sininya, ngomong itu sakit kayak kena tusuk duri. Tapi setiap kali orang datang, orang kantornya datang, yang dia inginkan cuma satu, dia bernafas sebentar, kabarkan Injil, kabarkan Injil. Waduh, orang kayak gitu gimana ya, sudah dalam kondisi maunya rest, sakitnya, tapi Injil yang diberitakan, melihat peluang. Karena itu saudara-saudara sekalian, jangan takut, sebab Tuhan bisa memakai segala kelemahan kita dan segala penderitaan kita untuk menyatakan kemuliaannya. Jadilah, mintalah Tuhan memakai kita untuk menjadi saksinya. Tuhan tidak butuh superhero kok. Tuhan tidak memakai orang-orang hebat, orang-orang kuat, orang-orang luar biasa untuk membantu dia. No, melainkan Allah kita yang hidup, yang telah menebus kita, yang begitu belas kasih telah menjadikan kita anak-anaknya. Dia pula lah Allah yang mau memakai kita dengan segala kelemahan dan tidak berlayakan kita untuk menjadi saksinya. Inilah Allah kita. Sekali lagi saudara sekalian, ingatlah, jalan ketaatan, jalan dalam dinamika pimpinan Roh Kudus adalah jalan kemuliaan lewat jalan salib. Ini panggilan kita. Kisah Rasul 21 mengajarkan kita, rencana dan kehendak Tuhan tidak selalu mudah, tapi pasti selalu benar dan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak selalu aman, tapi selalu penuh makna dan kemuliaan Allah memenuhi kita. Sekali lagi, pandanglah kepada Kristus yang telah mati dan bangkit menebus kita. Itulah sumber pengharapanmu, itulah kekuatanmu, karena di dalam Dia kita menjadi kuat. Sebab bukan karena kekuatan kita, maka kita menjadi mampu dan berkenan di hadapan Tuhan, justru karena kita di dalam Kristus. Berjalanlah di dalam kekudusan, di dalam kemuliaan Allah dan untuk kemuliaannya, dan setialah di dalamnya. Mari kita berdoa. Tuhan, mohon belas kasih-Mu. Kami lemah, kerap kali kami gagal, kerap kali kami mengecewakan-Mu, tapi bukan menjadi alasan kami undur. Sekali lagi kami boleh belajar untuk mengerti, hidup yang telah ditebus ini adalah hidup dalam dinamika pimpinan Roh Kudus. Bukan menjanjikan jalan yang mulus, bukan menjanjikan semua orang akan terima kami, tetapi kami percaya di dalam segala kesusahan dan ketidakadilan yang harus kami terima, kedaulatan Allah berotoritas. Dan melalui segala kesusahan penderitaan kami, justru kesaksian Injil dinyatakan. Kami mau melangkah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Mampukan kami. Kami mau melangkah untuk menggenapi rencana-Mu. Pimpin kami. Jangan biarkan kami serong. Jangan biarkan kami mempermalukan nama-Mu. Jangan biarkan kami mendukakan hati-Mu. Beri kami kesadaran ketika Engkau telah menebus kami dan menjadikan kami gereja-Mu. Tuhan, pimpin langkah kami. Tuhan, berkati kami supaya sampai seumur hidup kami sungguh nama Tuhan dipermuliakan. Beri kami hati yang bijaksana, berikan kami keberanian, berikan kami iman untuk terus melihat kesempatan demi kesempatan supaya kami menjadi saksi-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Berikanlah kami anugerah untuk melayani-Mu dengan setia sampai seumur hidup kami. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.